Oke, bertemu lagi di channel Neji Tekno. Dalam video kali ini, kita akan belajar dan mempraktekkan tutorial mengenai pembuatan laporan penjualan bulanan. Nah, ada contoh formatnya seperti ini. Di tabel pertama, kita membuat laporan penjualannya di sini. Dan kemudian di tabel kedua, kita buat data utamanya. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi per bulannya ada data penjualan di setiap kota. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mengklik bagian buttonnya atau tombolnya ini, maka data per kotanya dalam satu bulan akan muncul di bagian laporan penjualannya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke bagian tutorialnya ya. Jadi teman-teman buat dua tabel seperti ini. Ya. Ini adalah tabel penjualan 4 kota ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah tabel induknya atau tabel utamanya. Nah, ini yang kosong ini untuk button. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman buatkan tabel seperti ini ya. Nah, dalam pembuatan button kita akan menggunakan tab developer. Jadi untuk teman-teman yang dalam MS Excel-nya belum terdapat tab developer, maka saya sarankan untuk menampilkannya terlebih dahulu menggunakan tutorial ini. Jadi kita bisa menampilkan tab developer di MS Excel. Nah, ini adalah cara-caranya. Saya sudah menyiapkan cara-cara untuk menampilkan tab developer di Excel. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian tutorial laporan penjualan bulanannya. Nah, langkah pertama adalah membuat ini ya, yang tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman buatkan data seperti ini. Ya, saya rasa teman-teman sudah mengerti dalam pembuatan tabel seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian buttonnya. Nah, di sini kita akan membuat suatu button. Nah, ini untuk menambahkan button, aktifkan sel yang disiapkan untuk button. Kalau di sini kita gunakan sel ini B8 ya, sama dengan dalam artikelnya. Sel B8 di sini. Kemudian kita pergi ke tab developer. Nah, ini ya. Pergi ke tab developer di sini. Kemudian kita pilih insert nah ini dan pilih ini. Option button. Seperti ini. Kemudian kita tarikan di sini. Nah, kita klik di sini, kemudian tarik, kemudian lepaskan. Nah, maka akan muncul bagian buttonnya. Jadi kita tinggal mengaturnya. Nah, ada tulisan optionnya kan di sini, kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita tinggal mengatur bagian buttonnya. Ini kita bisa mengatur ke bagian tengah seperti ini. Lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Jadi semua sel ini kita isi dengan button. Oke, caranya sama. Kita pergi ke tab developer dan pilih ini. Oke. Setelah itu kita tarik. Nah, gitu kan. Oke, kita hapus lagi ini. Nah. Oke. Kemudian sama kita masukkan lagi. Jadi kita tinggal klik, kemudian lepaskan. Nah, jadi akan muncul bagian tombolnya. Kita hapus lagi optionnya. Oke. Setelah itu kita ini lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba apakah bisa di copy. Kita copy ya, coba copy. Oke, ternyata bisa ya, di copy. Kita copy saja biar cepat. Nah, oke, kita rapikan. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian buttonnya kita isi hingga bulan Desember. Seperti itu ya.
teman bisa mengaturnya hingga rapih. Ini sebagai contoh saja ya, jadi mungkin ini terlihat tidak rapi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini ya. Bentar. Oke. Langkah selanjutnya. Oke, bentar. Nah, ini ya. Jadi untuk menambahkan button ini di sini sudah ada penjelasannya. Jadi aktifkan sel B8 seperti ini. Bagian sel untuk buttonnya, kemudian pergi ke tab developer, pilih insert, pilih obtain button, dan kemudian tekan dan geser hingga button muncul. Jadi tadi ya seperti tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian ini format control. Jadi di sini kita klik kanan format control seperti ini. Nah, di bagian ini kita samakan. Nah, ini adalah pengaturannya ya. Jadi di sini bentar. Oke. Nah, ini ada penjelasannya ya. Pada bagian cell link, jadi untuk bagian value-nya kita pilih ini. Bentar. Kita pilih ini ya. Nah, kemudian untuk bagian cell link-nya kita gunakan sel untuk referensi. Jadi ini ada penjelasannya. Pada bagian selling kita klik sel yang akan digunakan untuk informasi letak tombol berada. Contohnya di sel I7 ataupun di sel yang mana saja juga boleh ya. Jadi misalkan seperti ini, kita gunakan referensi di I7 saja. Nah, di sini. Jadi ini bebas ya. Nah, kalau ini kita gunakan untuk apa namanya? Efek 3D shading. Nah, ini bagian tombolnya. Seperti itu. Jadi ini untuk sellingnya gunakan sel I7 saja. Jadi, tapi teman-teman juga bisa menggunakan sel yang berbeda. Misalkan di sini, misalkan teman-teman ingin menggunakan sel ini untuk referensi, atau di sini boleh, atau di sini juga boleh. Jadi itu bebas ya, jadi teman-teman bisa menggunakan sellingnya dimanapun sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Sebagai contoh kita gunakan di sel ini saja, I7 ya. Nah, kemudian tekan OK, seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian button berikutnya. Jadi kita tinggal klik seperti itu, klik kanan format cell, kita ini juga sama, ini juga sama. Nah, jadi untuk bagian referensinya akan muncul angka ya. Jadi ini untuk ini nih, untuk informasi letak tombol, seperti itu ya. Jadi di sini untuk referensinya ini juga sama. Nah, ini teman-teman tinggal melakukan hal yang sama saja. Di sini juga sama. Nah, jadi bagian ininya akan terlihat seperti itu. Oke, tekan ya. Ini juga sama. Nah, semua buttonnya dibuatkan pengaturan yang sama saja. Jadi kita nanti dalam pembuatan rumusnya akan dimudahkan. Seperti itu. Oke, di sini juga sama. Nah, oke, yang terakhir di sini sama juga kita buatkan ini. Nah, oke, setelah semuanya selesai menggunakan ini dia apa namanya, settingan ini, dan juga membuat bagian letak informasi letak tombolnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ini bentar. Nah, ini ya.
kita langsung ke bagian rumusnya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, ini adalah logikanya ya. Kemudian kita menggunakan fungsi atau rumus indeks. Nah, di sini ada array. Array ini merupakan data sel secara keseluruhan. Jadi bagian data utamanya kita blok, kita seleksi. Kemudian di bagian ini row nomornya adalah nomor baris, dan kemudian yang ini kolom nomornya adalah nomor kolom. Jadi kita menggunakan semua elemen tersebut. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kita akan langsung praktekkan saja ya. Jadi di sini kita klik bagian sel C5 ini. Di bagian isian Garut ini kita masukkan sama dengan, kemudian indeks, buka kurung, kemudian kita kita blok ya. Kita blok bagian D8 hingga D8. Bentar. Ya, bagian D8 hingga dengan ini G19. Oke. Jadi kita masukkan sama dengan indeks D8 hingga G19, kita blok seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan koma. Nah, setelah itu masukkan sel letak informasi tombolnya ini, atau referensi tombolnya ini. Kemudian koma lagi, masukkan nomor urutnya. Nomor urutnya misal di sini 1 dulu ya. Jadi untuk Garut 1, Bandung 2, Jakarta 3, dan Bogor 4, seperti itu. Jadi ada nomor urutnya seperti itu. Setelah itu kita tutup kurung dan kita kunci bagian bagian rumusnya dengan cara ini. Nah, ini blok ini dia. Kemudian tekan tombol F4 untuk mengunci. Jadi kita bisa mengunci ini dengan menekan tombol F4. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi klik dulu bagian selnya. Nah, ini ya. Kemudian tekan Enter. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita klik bagian tombolnya seperti ini, maka data kota Garut di bulan ini, misal Januari, akan muncul di bagian laporannya seperti ini. Oke, kita coba di bulan Februari. Itu kan muncul sama. Nah, ini adalah untuk merekam data dari data induknya, seperti itu. Kemudian untuk bagian Bandung ataupun laporan penjualan Kota Bandung, kita bisa menggunakan rumus yang sama. Jadi kita masukkan sama dengan, kemudian indeks, buka kurung, kita masukkan bagian data utamanya ini, ya, dari mulai sel D8 hingga G19. Nah, untuk mengunci bagian selnya kita gunakan F4. Jadi F4 ya, seperti itu. Jadi ada tanda ini ada tanda dolar. Kemudian koma, masukkan sel referensi atau sel informasi letak tombolnya ini. Kemudian kita tekan lagi F4 untuk mengunci bagian selnya. Kemudian koma lagi. Setelah itu masukkan angka 2 atau nomor urut 2. Ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Itu, kemudian tekan Enter. Nah, maka data untuk Kota Bandung akan muncul di bagian laporannya. Misalkan kita klik Januari, maka informasi atau laporan penjualan bulan Januari di Kota Bandung akan muncul di bagian laporannya, seperti itu. Untuk Jakarta, kita gunakan rumus yang sama ya, sama dengan
kemudian indeks, buka kurung, kemudian masukkan ini data utamanya, tekan F4 untuk mengunci bagian selnya seperti ini, F4. Kemudian koma, masukkan koma. Ini dia sel letak tombol atau sel referensinya, koma, dan kita masukkan maaf. Setelah itu kita kunci lagi, koma, dan masukkan angka 3. Angka 3 itu adalah nomor urut. Jadi seperti yang tadi dibilang ya, Garut nomor urutnya 1, Bandung 2, Jakarta 3, dan nanti Bogor 4. Oke. Kemudian untuk Bogor kita masukkan yang sama ya, sama dengan indeks, buka kurung, kita masukkan bagian data induknya, tekan F4, masukkan koma, kemudian ini F4 lagi, koma, dan nomor urutnya yaitu 4. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, jadi setelah kita memasukkan semua rumusnya ini ya, jadi teman-teman juga bisa mengkopinya langsung di bagian artikelnya. Nah, ini bisa dikopi ya, dengan syarat penempatan sel dan tabelnya harus sama dengan di contoh ini gitu ya. Kalau misalkan beda ya teman-teman harus mengisikannya dengan manual seperti itu. Nah, oke, untuk penjelasan seperti ini. Jadi ketika kita mengklik bagian tombol di bulan Februari sebagai contoh, maka data penjualan di setiap kota pada bulan Februari akan muncul di bagian laporan penjualannya seperti ini. Ini bisa dicek ya. Nah, ini datanya pasti sama dengan di data induk. Nah, itu. Misal Februari di kota Garut terjual misal 672. Di sini sama kan 345. Di sini 765. Di sini juga sama ya. Nah, ini. Nah, jadi itu adalah cara untuk membuat laporan penjualan bulanannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan button list untuk membuat laporan penjualan di setiap kota agar cepat tersampaikan ataupun tidak lama dalam mengeceknya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, teman-teman bisa langsung mengunjungi bagian artikelnya. Di sini saya sudah menyiapkan bagian logika, kemudian rumusnya. Nah, ini adalah logikanya. Kemudian rumusnya ini udah disiapkan, dan kemudian penjelasan singkat mengenai pembuatan serta fungsi dari laporan penjualan bulanannya. Nah, selain itu saya juga akan menerapkan atau menyisipkan link download untuk file ini. Jadi teman-teman bisa langsung mendownloadnya untuk bahan belajar seperti itu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya.